Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Pahlevi, salah satu dosen program studi bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi. Video ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengajukan sertifikasi dosen di tahun 2023. Video ini merupakan suatu bentuk atau bukti dari pernyataan diri dosen, unjuk kerja dalam Tridharma Pendidikan atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Pada saat ini izinkan saya untuk memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Asesmen Individu Teknik Tes dengan prinsip Delivery, Interaction, and Assessment, atau disebut dengan DIE. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah prodi yang wajib diikuti pada semester 3 atau semester ganjil dengan bobot 2 SKS. Perkuliahan dilaksanakan dengan menggunakan metode Small Group Discussion, Problem Based Learning atau Project Based Learning dengan sistem perkuliahan Blended Learning, yaitu perkuliahan dilaksanakan secara luring, penugasan dilakukan secara daring. Penilaian mata kuliah asesmen individu teknik tes ini mencakup kriteria sebagai berikut: 5% kehadiran, 5% keaktifan, 10% tugas kelompok, 10% tugas individu, 30% UTS, dan 40% ujian akhir semester. Adapun deskripsi mata kuliah asesmen individu teknik tes adalah membahas tentang konsep-konsep dasar asesmen psikologi, meliputi konsep hakikat, kedudukan, fungsi, dan etika asesmen dalam setting pendidikan. Selain itu, membahas juga jenis-jenis tes dan pengukuran pedagogik psikologis seperti tes intelijensi, tes bakat, tes minat, tes kreativitas, dan tes kepribadian, serta memanfaatkan hasil asesmen psikologi untuk kepentingan bimbingan dan konseling dalam merancang program layanan bimbingan dan konseling berdasarkan data hasil asesmen di lapangan. Adapun kompetensi yang diharapkan setelah menempuh mata kuliah asesmen individu teknik tes ini diuraikan dalam capaian mata kuliah yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang terdiri dari: nomor 1, mahasiswa mampu memahami konsep testing dalam bimbingan dan konseling. Nomor 2, mahasiswa mampu memahami tentang macam dan penggunaan tes psikologi. Nomor 3, mahasiswa mampu memahami bagaimana tes psikologi dilaksanakan. Nomor 4, mahasiswa mampu terampil menginterpretasikan hasil tes psikologi. Nomor 5, mahasiswa mampu bagaimana membaca hasil tes psikologi dan mengimplementasikan ke dalam program bimbingan dan konseling. Adapun bahan kajian dalam mata kuliah asesmen individu teknik tes ini adalah: 1. Kedudukan asesmen individu dalam bimbingan dan konseling. 2. Kompetensi konselor dalam asesmen. 3. Pengembangan instrumen. 4. Tes IQ atau intelijensi. 5. Tes bakat. 6. Tes minat. 7. Tes kreativitas. 8. Tes kepribadian. 9. Interpretasi hasil tes ke dalam layanan bimbingan dan konseling. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan berbasis data pada mata kuliah asesmen individu teknik tes. Berikutnya cuplikan dari proses pembelajaran yang akan saya laksanakan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan semuanya, sebelum perkuliahan kita pada pagi hari ini kita mulai, mari kita awali dengan berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi kebaikan dan menjadi keberkahan bagi kita semuanya. Berdoa dimulai.
selesai? Baik rekan-rekan semuanya, pada pertemuan kali ini siapa yang tidak hadir? Tidak ada? Oke, semuanya masuk. Alhamdulillah dari pertemuan pertama sampai detik ini kita semuanya kelasnya masuk semua, menandakan bahwa kelas kita kompak. Saya harap teman-teman semuanya sampai dengan pertemuan selanjutnya kita selalu kompak, masuk kuliahnya bersama, sampai pada akhirnya keluarnya pun bersama. Amin. Baik rekan-rekan semuanya, kalau kita di pertemuan sebelumnya mata kuliah kita asesmen individu teknik tes. Oleh karena itu rekan-rekan semuanya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menggali bersama, berdiskusi terkait dengan definisi pengertiannya. Apa sih sebetulnya asesmen itu? Maka di pertemuan sebelumnya masih ingat bahwa asesmen itu sebetulnya kalau kita sedang berdiri nih teman-teman, maka asesmen itu adalah pijaan pertama kan? Yang mana pijaan pertama ini teman-teman semuanya menjadi semuanya. Apakah kita akan ke kanan, apakah kita akan ke kiri, ke depan, atau ke belakang. Karena bimbingan dan counseling cakupannya pada wilayah pendidikan, maka yang kita berikan layanan itu adalah peserta didik yang kategorinya memiliki hati dan perasaan. Dan tentunya mereka punya capaian-capaian tertentu teman-teman semuanya. Tugas kita adalah membantu, memfasilitasi peserta didik kita lebih berkembang. Maka ketika kita mencapai itu, membantu perkembangan itu, yang harus kita optimalkan adalah di layanan kita berdasarkan program. Oleh karena itu, programnya dasarnya dari mana? Dari asesmen rekan-rekan semuanya. Itu yang sudah kita bahas terkait dengan pertemuan sebelumnya. Maka teman-teman semuanya, sebagaimana yang saya instruksikan di pertemuan selanjutnya terkait dengan bahan ajar kita, terkait dengan apa yang akan kita lakukan, termasuk juga tugas-tugas kita sudah di-download? Sudah didapatkan rekan semuanya? Sudah. Yang mana di di tugas tersebut, di bahan tersebut ada tugas mingguan tentunya rekan-rekan semuanya. Apakah sudah ini membaca dan mengerjakan? Sudah. Alhamdulillah kalau begitu. Rekan-rekan semuanya, di sana bahwa di pertemuan kita kali ini tugasnya adalah bahwa rekan-rekan semuanya di pertemuan sebelumnya mencari atau menggali, mengobservasi seseorang baik di lingkupan keluarga kita ataupun circle pertemanan kita, siapa yang pernah mengikuti tes psikologi berupa asesmen tes. Maka kalau asesmen tes itu, maka kaitannya adalah yang pertama tes IQ, yang kedua tes bakat, yang ketiga tes minat, yang dilanjutkan apa? Tes kepribadian dan tes kreativitas. Berarti itu menandakan teman sudah benar-benar membaca dan menggali kalau begitu kan? Sudah sampai di sana. Baik teman-teman semuanya, kalau begitu siapa di sini yang sudah menemukan atau sudah di tahap wawancara sampai selesai? Karena biasanya itu wawancara lebih dari satu. Karena mungkin bisa jadi ada yang ketika kita melakukan wawancara butuh pendekatan karena anaknya mungkin agak sedikit pendiam dan yang lain-lainnya. Siapa yang sudah mau acungkan tangannya? Oke, yang lain ada? Oke, kalau begitu teman-teman semuanya, mari kita dengarkan bersama hasil yang sudah didapatkan terkait dengan tugas pertama. Mohon setelah ini rekan-rekan semuanya kita tanggapi bersama terkait dengan data yang didapatkan di lapangan. Maka silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norma dengan NIM 22010012. Jadi di sini saya sudah melakukan asesmen Pak. Nah, waktu itu saya melakukannya kepada siswa berusia kelas 11 SMA. Nah, waktu itu saya melakukan tes kepribadian MBTI
menilai, di mana jenis tes itu kan memiliki 16 karakteristik atau jenis dan juga 8 dimensi. Nah, waktu itu dengan 150 butir soal dibagi menjadi dua, yaitu 120 soal dan yang keduanya 30 soal. Dan setelah dilakukannya tes tersebut, beliau itu menjadi tahu bahwa beliau itu tipikal pribadi yang seperti apa, Pak, sesuai dengan yang tadi 16. Oke, teman-teman semuanya, sangat menarik sekali. Maka kalau berbicara tentang yang tadi, maka jelas bahwa karakteristiknya, kalau melihat dari soalnya 120 yang bagian A-nya. Terus tadi mengatakan bahwa ketika pengerjaan ternyata bagiannya ada 30 pernyataan yang harus dipilih. Alhamdulillah bahwa ketika kita melakukan terkait dengan penggalian, anaknya detail sekali ingatannya, sampai hafal. Dia bisa hafal sampai berapa di bagian A yang dia kerjakan, di bagian B dia juga hafal. Ini sangat bagus sekali. Daya ingatnya berarti bagus, teman-teman semuanya. Oke, kira-kira teman-teman semuanya, kalau melakukan hal tersebut, asesmen tersebut, untuk apa kira-kira kalau menurut kalian? Ini kita sudah pernah singgung sebelumnya. Ini kalau melihat dari karakteristiknya berarti menggunakan dia tes minat LITORS namanya. Tulisannya LITOR P. Kira-kira teman-teman semuanya ada yang sudah membaca di bahan itu, kira-kira peminatan itu untuk apa coba? Ada yang mau memberikan argumen? Ya, Pak. Mangga silakan. Kalau itu minat kan lebih ke cenderung kerjanya di bidang apa, kan ada pekerjaan verbal. Oke. Juga itu kan misalkan nanti pengarahannya dulu kan enak gitu Pak buat nanti karirnya, misal kalau masuk ke jurusan apa di kuliahnya ataupun pekerjaan apa ya kan juga nanti ke depannya. Kayak gitu sih Pak. Oke, baik teman-teman semuanya, sepakat bahwa kalau kita berbicara terkait dengan tes minat, rekan-rekan semuanya, maka tes minat ini yang disebutkan tadi, dia ada beberapa dimensi yang kita ketahui. Salah satunya, apakah peserta didik tersebut masuk pada wilayah yang dia menyukai, pribadi sosialnya, minatnya pribadi sosialnya. Pribadi sosial itu yang dimaksud dengan minatnya adalah terkait dengan berinteraksi dengan orang lain, yang hubungannya adalah pelayanan, melayani orang lain, berinteraksi dengan orang lain. Maka tipikal pekerjaan yang sifatnya melayani, coba bisa dipikirkan jenis pekerjaan yang sifatnya melayani. Waiters, resepsionis, apalagi marketing, sales, seorang guru bahkan, apalagi konselor, polisi. Tapi teman-teman semuanya, ini kalau tadi pribadi sosial, maka lanjutannya adalah itu ada natural namanya. Kalau natural, ciri khasnya adalah dia kegiatan-kegiatan yang sifatnya outdoor. Nah, outdoor maksudnya bagaimana? Yang berinteraksi dengan hewan dan atau tumbuhan. Bisa jadi dia berinteraksinya teman-teman semuanya menyukai dengan hewan, atau saya nggak suka dengan hewan, tapi saya sukanya dengan tumbuhan. Bisa salah satunya, atau bahkan kedua-duanya. Nah, dan juga dilanjutkan ada bisnis teman-teman semuanya. Oleh karena itu nanti pada semester selanjutnya, karena ini mata kuliah kita berkesinambungan, sekarang kita belajar terkait dengan asesmennya, teorinya. Nanti di semester selanjutnya kita belajar terkait dengan prakteknya. Maka jelas apa yang sudah di kontrak belajar di sebelum pertemuan sebelumnya kita mengatakan bahwa perbedaannya teman-teman semuanya antara asesmen tes dan non tes sudah jelas. Kalau di kita di bimbingan dan konseling, ingat, kita tidak belajar terkait bagaimana menganalisa terkait dengan asesmen tes. Kita tidak belajar menganalisa bagaimana turunan IQ tersebut. Tidak belajar bagaimana cara mendapatkan minat, bagaimana menganalisa kepribadian. Tapi kita belajar terkait dengan membaca hasilnya. Oh, hasil IQ didapatkan, maka kita harus mampu membaca hasil IQ tersebut sehingga dituangkan pada program bimbingan dan konseling untuk perkembangan
perkembangan peserta didik kita. Yang tadi yang sudah disampaikan oleh rekan kita, rekan semuanya, maka programnya yang dilakukan tersebut juga kaitannya dengan itu peminatan pada wilayah. Kalau di anak kelas 10 ibaratkan dilakukan, maka ini biasanya kalau zaman dulu teman-teman semuanya dilakukan kira-kira penjurusannya untuk IPA atau IPS. Ya. Ingat di zaman kalian masih IPA IPS? Ya. Tapi zaman sekarang teman-teman semuanya mulai berubah. Kurikulumnya berubah sekarang, berbeda dengan zaman dulu. Kalau sekarang kurikulumnya kurikulum merdeka, yang mana teman-teman sudah kita bahas pada semester sebelumnya. Mungkin dengan dosen-dosen yang lain pasti sudah kita bahas bersama tentang kurikulum ini. Yang mana konsepnya kurikulum ini membedakan dengan yang dulu, yaitu lebih kepada peminatan. Maka kalau zaman dahulu, maka yang dikatakan cerdas, yang dikatakan pintar itu, kalau jago apa teman-teman? Pelajaran apa? Orang yang pintar matematika, maka dia akan dikatakan pintar. Pada zaman dulu, mungkinkah itu zaman bapak kita, zaman ibu kita? Tapi kalau zaman sekarang, rekan-rekan semuanya, maka yang pintar matematika, tapi pintar di bagian kesenian, atau dia lemah di matematika, teman-teman semuanya, tapi di bahasanya, maka semuanya diletakkan bukan berdasarkan satu persepsi, oh matematika pasti orangnya pintar. No, sekarang kurikulum sudah mengarahkan kepada kira-kira mana potensi, mana minat peserta didik tersebut. Sehingga ketika peminatan teman-teman semuanya bukan lagi pada IPA IPS kalau sekarang, tapi lebih kepada terkait dengan mata pelajaran apa yang cocok. Contoh, pribadi sosial. Maka kalau kita ketika mendapatkan terkait dengan hasil itu, sekolah ibaratkan bekerja sama dengan lembaga-lembaga tertentu. Dari mana dari tersebut, teman-teman, kita dapatkan hasil asesmennya, hasil asesmen tersebut, maka kita tahu, oh kalau pribadi sosial, karena sifatnya adalah pelayanan, maka salah satu ciri khasnya adalah anak-anak IPS biasanya. Maka pelajarannya yang cocok apa? Yang IPS, ciri khas mata kuliah, mata pelajaran IPS apa? Sosiologi, geografi, ekonomi. Kalau yang tadi natural berkaitan dengan interaksi, biasanya ada ciri khas interaksi dengan hewan atau tumbuhan. Maka teman-teman semuanya ini, maka pelajaran apa yang ini yang cocok? Biologi. Apalagi Geografi. No. Ya. Kalau kimia nanti kita lihat hasilnya, kira-kira hasilnya itu berkaitan nggak? Kimia ada sainsnya atau tidak nanti hasilnya? Karena kenapa? Di minat yang sudah disampaikan tadi teman-teman semuanya, maka kita lihat kalau dia sainsnya itu biasanya berkaitan dengan manipulasi lingkungan. Nah, manipulasi lingkungan ini biasanya berinteraksi dengan laboratorium, ciri khasnya. Nah, ini teman-teman semuanya. Mungkin dapat kita pelajari bersama dari tugas tersebut sehingga menjadi kita mengerti apa yang harus kita lakukan ketika kita membahas terkait dengan program BK. Tentunya teman-teman semuanya, hasil asesmen tersebut memiliki fungsi sebagaimana yang sudah ada di depan. Asesmen itu, asesmen psikologi dalam konteks pendidikan, yang pertama fungsinya yaitu mengenal dan memahami potensi, kekuatan, tugas-tugas perkembangan peserta didik. Di sini teman-teman semuanya, banyak peserta didik kita yang sekiranya datang kepada bimbingan dan konseling ketika kita berada di sekolah, tapi bingung potensinya. Pak, kenapa? Bu, kenapa? Saya ingin masuk IPA, taruhlah. Kenapa pengen masuk IPA? Gak tahu. Sehingga teman-teman semuanya, kalau masuk di IPA kita turutin tanpa ada dasarnya, teman-teman semuanya, bisa jadi itu masuk lingkaran setan. Paham maksudnya lingkaran setan? Bisa masuk, tapi keluarnya susah. Dilanjutkan, tidak akan optimal, teman-teman semuanya. Atau yang lebih berbahaya lagi,
masuknya dikarenakan faktor ikut teman. Ibaratkan kalau dulu itu kan zaman dulu masuk IPA kan. Sekarang mau ngambil nih paketan-paketan atau yang sudah disediakan oleh sekolah. Oh IPA, ambil IPA juga lah biar keren-keren. Ketika ngambil IPA itu kan berarti mata kuliahnya mata pelajarannya ada kimia, fisika. Kebayang teman-teman semuanya. Yang awalnya masuknya gagal kan, cowok masuknya gagal, pas keluar mata kuliah itu apa? Kegagalannya hilang dengan dulu. Kebayang teman-teman semuanya. Inilah yang menjadi permasalahan problem. Oleh karena itu, memahami potensi dengan adanya need assessment yang kita lakukan, salah satunya bakat. Maka kita lihat bakat ini berada pada posisi yang mana? Verbalnya kah? Numerikalnya kah yang dia tinggi? Mekaniknya kah atau yang lain? Kalau berbicara terkait dengan numerikalnya ternyata yang tinggi, maka di pertemuan sebelumnya atau di bahan ajar kita teman-teman semuanya yang sudah dipelajari di rumah, maka kita sama-sama tahu yang dimaksud dengan numerikal itu berkaitan dengan hitungan. Biasanya identik dengan matematika, kimia, dan lain-lain. Inilah yang harus kita pahami bersama need assessment itu. Jadi kita tahu nih ketika need assessment atau tes psikologi kita lakukan, anak kita ini, peserta didik kita ini potensinya sudah berkembang atau belum. Maka it's okay, tidak jadi masalah teman-teman semuanya. Kalau ternyata hasilnya potensinya belum berkembang sama sekali. Karena kenapa? Bisa kita lihat dari minatnya berada posisi yang mana. Jangan ketika kita menemukan bahwa peserta didik kita melihat hasilnya masih pada kategori rendah semua. Biasanya karakteristiknya anak yang tidak digali potensinya, atau teman-teman bisa jadi anak-anak yang konsennya secara ekonomi ke bawah, yang mana konsennya bukan kepada pengembangan pribadi, orang tuanya tidak konsen pada perkembangan anak. Yang penting apa? Yang penting anak masuk ke sekolah. Yang penting anak ke sekolah, belajar atau nggak belajar terserahlah. Gitu. Yang penting dia naik lulus. Setelah itu apa? Setelah itu ikutlah pekerjaan bapak. Apakah pekerjaannya juga bukan pekerjaan profesional, pekerjaan kasar, pekerjaan yang tidak membutuhkan skill, tidak membutuhkan terkait dengan pemikiran, kemampuan atau keterampilan dasar, packaging atau yang lain-lainnya, sehingga pembelajaran itu tidak menjadi efektif. Nah, maka selanjutnya kekuatan juga termasuk juga berkaitan dengan yang tadi. Potensinya, maka lihat nih bakat. Kalau bakatnya tingginya di mana, maka rendahnya di mana. Ada kadang di masyarakat teman-teman semuanya atau orang tua itu yang menarik atau yang suka ini loh. Kalau saya berhadapan dengan itu kadang menjadi lucu atau menjadi hal yang hal yang mengkritik kita sebagai pendidik. Tetapi teman-teman semuanya ini menjadi catatan khusus. Karena kenapa? Ingat, ketika kita mengetahui potensi, ingat di sana mengenal dan memahami potensi. Kita tahu nih potensi peserta didik kita, tahu potensinya. Ibaratkan bahasanya tinggi, nilai bahasa Indonesianya tinggi, matematikanya ada rendah. Coba kalau melihat dua ini kira-kira dengan kurikulum kita, minat dan bakat teman-teman semuanya, menurut teman-teman yang ada di sekitar kita, maka dileskan anak tersebut. Maka pada mata pelajaran apa? Bahasa Indonesia kah atau matematika? Bahasa Indonesianya tinggi, anggaplah nilainya 8, MTK-nya itu 3. Maka lebih efektifkah, baguskah dia diikutkan atau dibimbelkan atau ditambahkan pelajarannya, mata pelajarannya apa? Coba, siapa yang bahasa Indonesia boleh ngaji? Coba, mangga silakan. Karena kalau misalnya di Indonesia kan dia udah tinggi juga di Indonesia, jadi mendalami lagi. Oke, Pak, karena dia di bahasa Indonesianya sudah bagus, yang rendah itu di bahasa di matematika, maka matematika dong yang harus ditinggikan. Oke, kalau yang di bahasa siapa?
Ada? Yang di bahasa. Tadi kan matematika kan? Oh iya, Pak, yang di bahasa yang ditinggikan. Karena bahasa yang tinggi. Jadi karena yang rendahnya adalah matematika yang tidak perlu. Begitu. Ya, jadi lebih ditingkatkan di bahasa Indonesia soalnya kalau ya lebih dikembangkan di bahasa Indonesia soalnya dia kan umurnya di Indonesia. Oh Pak, yang harus dibimbelkan itu atau digali itu terkait dengan bahasa Indonesianya karena potensinya berada pada posisi bahasa Indonesia. Sepakat teman-teman semuanya bahwa ingatlah jangan fokus kepada apa yang menjadi kekurangan, tapi fokuslah kepada apa yang menjadi kelebihan atau potensi anak. Bisa jadi teman-teman semuanya kalau bahasa Indonesia yang kita latih, maka nanti dia bisa jadi jurnalis yang hebat, terus bisa jadi juga pembicara yang hebat, atau bisa jadi wartawan yang hebat. Tetapi kalau seandainya kelemahan yang paling tidak dia sukai pada letaknya memang di sana, bisa nggak kira-kira dilihat? Bisa. Apakah nilainya bisa naik? Nggak bisa, tapi tidak signifikan. Karena kenapa? Anaknya merasa lemah karena tertekan untuk melakukan hal yang tersebut. Oke teman-teman semuanya, mungkin pertemuan kita karena mendekati waktunya selesai, maka apa yang rekan-rekan semuanya pahami dengan pertemuan kita kali ini? Ada yang bisa memberikan ini penutup atau resume terkait dengan pertemuan kita? Mangga. Ada? Oke, teman-teman semuanya, bahwa pada pertemuan kali ini pada hakikatnya bahwa asesmen itu merupakan dasar kita dalam melangkah, teman-teman semuanya. Maka ingatlah langkah yang kita lakukan itu semuanya harus ada dasarnya. Maka juga program yang harus kita lakukan dalam bimbingan dan konseling, salah satunya dasar yang dibutuhkan adalah asesmen individu teknik tes atau tes psikologi, sehingga kita tahu karirnya peserta didik kita mau pada tingkatan yang mana. Kira-kira kalau zaman sekarang di anak SMP, mata pelajaran apa yang cocok ketika dia di SMA atau dia di SMK. Ketika dia di SMA, maka kira-kira mata kuliah apa, jurusan apa, fakultas apa yang cocok ketika dia melanjutkan ke perguruan tinggi. Baik teman-teman semuanya, mungkin ini saja perkuliahan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa, persilakan. Selesai? Baik rekan-rekan semuanya, saya mengingatkan untuk kita semuanya untuk jangan lupa bahagia rekan-rekan semuanya. Bahagiakanlah diri kita terlebih dahulu sebelum membahagiakan orang lain. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak. Banyak Pak. Izin rekan-rekan semuanya.